Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dilimpahkan keberkahan dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Nuraini SSI MSI dengan NUPTK 6762773674230232 sebagai dosen tetap pada program studi kimia Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari, Goa. Saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran Cerdas Smart tahun 2026. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kimia Bahan Alam dengan kode mata kuliah KM4004 di semester 4 dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai kerangka pembelajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah Kimia Bahan Alam. Adapun deskripsi mata kuliah yaitu Kimia Bahan Alam ini merupakan mata kuliah wajib yang mempelajari konsep dasar kimia bahan alam, klasifikasi metabolit primer dan metabolit sekunder, teknik ekstraksi dan purifikasi senyawa bahan alam, biosintesis, struktur kimia, metode identifikasi, aktivitas biologis, serta aplikasi metabolit sekunder dalam bidang industri. Pembelajaran dirancang berbasis Outcome Based Education atau OBE dengan pendekatan Student Centered Learning atau SCL, sehingga mahasiswa diarahkan untuk mampu menganalisis artikel ilmiah, mengevaluasi hubungan struktur aktivitas senyawa bahan alam, menyusun proposal penelitian sederhana, serta merancang inovasi produk berbasis sumber daya alam Indonesia dengan mempertimbangkan prinsip Green Chemistry dan Sustainable Development Goals atau SDGs. Selanjutnya, capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini yaitu CPL 1 mampu menerapkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri atau berkelompok. CPL 2 mampu menguasai konsep teoritis, sifat identifikasi, prinsip dasar piranti lunak untuk analisis, sintesis, pemodelan molekul, beserta analisis data di bidang kimia yang spesifik. CPL 3 mampu mengoperasikan instrumen kimia untuk analisis secara sistematis di bidang identifikasi, analisis, isolasi, transformasi, sintesis pada bidang kajian yang spesifik sesuai regulasi mutu terpadu. CPL keempat mampu menganalisis data dan informasi eksperimen kimia secara ilmiah menggunakan literasi sains. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kimia bahan alam, klasifikasi metabolit primer dan metabolit sekunder, serta peranan metabolit sekunder dalam kehidupan dan industri secara benar. CPMK 2, mahasiswa mampu menerapkan dan memilih metode ekstraksi, purifikasi, serta teknik identifikasi metabolit sekunder berdasarkan karakteristik senyawa dan tujuan analisis. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis struktur kimia, biosintesis, aktivitas biologis, serta hubungan struktur aktivitas metabolit sekunder, minyak aksiri, alkaloid, flavonoid, terpenoid, tanin, peptida, kumarin, quinon, steroid, saponin, dan poliketida berdasarkan data ilmiah dan literatur yang mutakhir. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi hasil penelitian artikel ilmiah serta potensi pemanfaatan metabolit sekunder dalam bidang industri. CPMK kelima, mahasiswa mampu merancang gagasan inovatif berupa proposal penelitian,
konsep produk atau model pengembangan berbasis metabolit sekunder dari sumber daya alam Indonesia dengan menerapkan prinsip grand chemistry dan berkelanjutan. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu pengantar mata kuliah kimia bahan alam, metabolit primer dan sekunder, ekstraksi senyawa bahan alam, purifikasi senyawa bahan alam, senyawa alkaloid, senyawa flavonoid, senyawa saponin, senyawa terpenoid, senyawa tanin, senyawa poliketida, senyawa steroid, senyawa kumarin, senyawa quinon, dan minyak aksiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan kerangka pembelajaran saya dengan menggunakan DEI, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pertama yaitu delivery, bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Saya memakai media pembelajaran berupa PowerPoint untuk menyampaikan atau menjelaskan materi yang saya ajarkan, yang mana mahasiswa akan menyimak dan mencatat materi yang disampaikan, serta didukung dengan buku referensi dan jurnal ilmiah. Selanjutnya, interaction, bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Saya selalu mendukung mahasiswa untuk bertanya atau memberi jawaban mengenai topik yang dibahas. Dan saya juga membuat WhatsApp group untuk berdiskusi secara online dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, asesmen, bagaimana saya menilai kemampuan mahasiswa. Saya menilai kemampuan mahasiswa secara keseluruhan dengan bobot penilaian. Adapun komponen penilaian pertama yaitu kehadiran dan partisipasi aktif dengan bobot 10%. Kemudian komponen penilaian kedua adalah asesmen pembelajaran dengan bobot 50%. Kemudian komponen penilaian ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 20%. Dan komponen terakhir adalah ujian akhir semester dengan bobot 20%. Sehingga total komponen penilaian adalah 100%. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran mata kuliah kimia bahan alam pertemuan ke-6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa lagi ya di dalam mata kuliah kimia bahan alam. Bagaimana kabar tak semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, baik, sehat walafiat. Oke, sebelum mungkin kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya persilahkan dulu untuk berdoa sesuai keyakinannya masing-masing. Semoga dengan materi hari ini bermanfaat bagi kita semua ya. Doa dimulai. Oke, selesai. Oke ya, sebelum kita mulai, mungkin silakan dulu mengisi tanda tangan ya, absensinya tolong diedarkan ke seluruh teman-temannya. Oke, sambil kalian mengisi absensinya, tanda tangan absensi, daftar hadir. Di sini bisa dilihat gambar ya, gambar nomor 1. Ada yang tahu gambar nomor 1? Oke, apa gambar nomor 1? Kalian amati gambar 1 apa itu? Tanaman brokoli atau kembang kol ya, atau kubis. Kemudian yang ke gambar kedua apa? Cabai ya, atau lombok biji ya, tanaman cabai. Kemudian gambar ketiga, Taman jeruk atau lemon ya. Oke, kemudian yang keempat, gambar keempat ya, gambar stroberi ya, atau tanaman blueberry itu ya. Kemudian gambar kelima kira-kira apa? seledri. Ya, gambar tanaman daun seledri, atau bisa biasanya daun sup ya, dipakai dalam pembuatan sup. Kemudian yang gambar keenam apa kira-kira?
Oke, daun kelor. Nah, jadi dari keenam gambar ini ya merupakan apa? Merupakan buah-buahan ya dan sayur-sayuran. Nah, dari buah-buahan dan sayur-sayuran ini yang keenam ini itu memiliki senyawa metabolit sekunder ya, yang seperti minggu lalu kita pelajari metabolit sekunder alkaloid. Nah, sekarang kita pelajari adalah sekunder flavonoid. Nah, contoh gambar yang tadi itu merupakan contoh sayuran dan buah-buahan yang mengandung flavonoid. Oke, nah kita lihat dulu pengertian dari flavonoid. Ternyata ya, flavonoid ini merupakan senyawa fenol ya. Dia banyak sekali di alam. Fenol itu dia biasanya memiliki gugus OH ya, sama seperti alkohol. Nah, merupakan zat warna merah, ungu, biru, dan sebagian warna zat kuning. Nah, tadi contohnya yang sayur-sayuran dan buah-buahan kan ada warna ungu, ada warna merah, ada warna kuning. Itu kemungkinan mengandung senyawa flavonoid. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita berjumpa dengan sayur-sayuran, buah-buahan atau tanaman-tanaman kan, nah, itu memiliki kandungan metabolit sekunder flavonoid, memiliki warna. Nah, biasanya ya kerangka dasar dari flavonoid itu dia tersusun dari karbon ya, tersusun dari karbon 6 atau karbon 3 ya, banyak atom karbonnya, ada 15 atom karbon membentuk susunan karbon 6, karbon 3. Ini gambaran strukturnya ya. Jadi berdasarkan nama flavonoid itu ya berasal dari kata flavon dan oid ya. Jadi artinya memang struktur dasar dari flavonoid itu adalah flavon ya. Itu jadi secara struktur ya biasanya disingkat dengan karbon 6, karbon 3 dan karbon 6. Kalau kalian lihat di situ ya, kalian lihat di situ ya, ada kalkon, ada flavon, ada L-penilalanin ya yang membentuk bensen berdekatan, berimpitan ya. Tuh. Jadi flavonoid itu dihasilkan dari jalur biosintesis asam sikimat. Nanti kita lihat bagaimana proses atau jalur biosintesis dari flavonoid. Nah, biasanya ya bagi tumbuhan itu senyawa flavonoid ini berperan dalam pertahanan diri terhadap hama. Nah, ya senyawa itu dia juga berperan terhadap pertahanan diri penyakit, interaksi dengan mikroba, serta pelindung terhadap sinar UV. Ini ya ciri struktur flavonoid. Ada gugus hidroksil. Hampir selalu ditemukan pada posisi 5 dan 7 dari cincin. Nah, kalian bisa lihat ada beberapa jenis struktur flavonoid ya. Flavonoid ada senyawa fluoretin, ada apigenin, ada kaempferol, ada epikatoin, pelargonidin dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat ya, dari tersusun benzofiran ya, banyaknya struktur benzen di dalam bergabung dan banyaknya gugus OH atau gugus hidroksil. Oke, nah kemudian penggolongan flavonoid. Ternyata penggolongan flavonoid itu dibedakan menjadi 4. Nah, ada 4 ya. Pertama ada antosianin. Nah, jenis antosianin ini adalah pigmen berwarna merah, ungu dan biru yang terdapat pada seluruh tanaman ya atau tumbuhan. Nah, biasanya ini dia memunculkan warna merah jambu, merah, ungu, dan lainnya. Nih, kalian bisa lihat. Kalian bisa lihat contoh tanaman antosianin. Yang pertama apa itu? Ya, ada contohnya bunga mawar. Nah, biasanya bunga mawar ini digunakan apa? Ada yang tahu fungsinya atau manfaat dari bunga mawar?
Ya, silakan. Bunga mawar itu bisa menjadi anti depresi, Oke. kemudian bisa juga dijadikan antibakteri. Ya. Kemudian dalam bidang farmasi juga saja digunakan sebagai bahan pengaroma pengharum. Oke, betul sekali ya. Jadi itu. Jadi ternyata ya, senyawa flavonoid ini dari golongannya yang pertama adalah antosianin, ternyata ada juga di dalam tanaman seperti bunga mawar. Ya, betul sekali yang tadi yang dikatakan oleh temannya. Ya, banyak sekali manfaatnya termasuk antibakteri, antidepresan dan digunakan dalam aroma, banyak digunakan dalam bidang industri farmasi, ya. Nah, kemudian gambar yang kedua kira-kira ada yang bisa lihat itu gambar tanaman apa? Ya, gambar blueberry atau anggur. Ya, ada anggur atau blueberry. Nah, kira-kira manfaat dari blueberry dan jenis anggur ini, ada yang tahu manfaatnya? Oke. Sebagai sumber gula darah yang baik, sumber vitamin, Iya. manfaat buah untuk kulit, Iya. terus terdapat senyawa yang termasuk flavonoid golongan antosianin. Oke. Jadi anggur dan blueberry itu kalian bisa lihat warnanya kan, warna ungu, ya. Nah, tadi dikatakan bahwa senyawa flavonoid yang penggolongannya antosianin itu umumnya biasanya berwarna merah, berwarna ungu dan lainnya. Nah, anggur ini warna ungu, jadi kemungkinan semua tumbuh-tumbuhan atau buahan itu yang berwarna ungu seperti apa lagi yang berwarna ungu? Terang ya. Nah, ada terang ungu, itu mengandung antosianin yang banyak manfaatnya ya, sebagai antiinflamasi, antioksidan dan lain sebagainya. Nah, kemudian gambar yang ketiga, kira-kira ada yang tahu gambar tanaman yang ketiga? Ya, bunga rosella. Ya, itu gambar bunga rosella. Kira-kira ada yang tahu manfaatnya bunga rosella? Ada kan biasa teh bunga rosella? Kira-kira apa biasa fungsinya itu? Oke. Sebagai antioksidan, sangat ampuh mengobati penyakit seperti kanker, hipertensi, dan bermanfaat bagi kesuburan. Oke. Ya, itu fungsinya teh rosella, makanya ada banyak herbal-herbal tuh. Minuman-minuman herbal dari tanaman-tanaman tumbuhan yang dibuat untuk obat tradisional, ya. Ini. Nah, dan kita lanjut. Ada penggolongan flavonoid yang kedua adalah senyawa antosantin. Ternyata antosantin ini termasuk kelompok pigmen flavonoid yang berwarna kuning atau putih. Kalau tadi senyawa flavonoid antosianin dia umumnya biasa warna merah, ungu, ya pink atau apa dan lain sebagainya. Sedangkan kalau antosantin ya biasanya termasuk kelompok pigmen warnanya adalah kuning dan putih. Nah, ini ya antosantin merupakan glikosida. Ya, ada gugus glikosidanya, gugus gulanya. Ya, ada yang tahu gugus struktur karbohidrat. Gula kan itu adalah karbohidrat kan? Dia apa? RCOH ya. Nah, ini dalam asam encer itu akan memecahnya menjadi flavon atau turunan dari flavonol atau isoflavon dan monosakarida. Makanya tadi dia akan ada kandungan gugus gulanya. Ya, ada gugus gulanya. Nah, ini kalian bisa amati. Yang gambar pertama ini contoh tanamannya apa itu? Bawang putih, Bawang putih. Nah, gambar apa lagi sebelahnya? kembang kol, Ya, tanaman kol. Ada juga tanaman bawang merah. Kemudian ada juga tanaman apa itu? Kentang. Nah, kesemuanya ini tuh dia memiliki senyawa flavonoid golongan antosantin ya, dimana biasanya rata-rata memiliki aktivitasnya yaitu sebagai antioksidan dan anti jamur. Oke, yang ketiga golongan flavonoid yang ketiga ada ya
Flavon. Ini adalah sekelompok dari flavonoid juga ditemukan di tumbuhan. Nah, ini yang paling flavon ini dia memiliki ciri khas yang ada pada flavon ini adanya gugus keton. Gugus keton C rangkap O. Kira-kira dari gambar di sini yang mana di situ? Nomor berapa? Nomor 4. Ya, nomor 4 ya. Ya, nomor 4. Yang gugus bensen yang tengah ya. Itu rangkap CO, ada ciri khasnya adanya gugus keton. Nah, ini biasanya banyak ditemukan pada bunga, daun dan lainnya. Oke, contoh tanaman flavon ini. Ada gambar apa di situ? Seledri. Gambar daun seledri ya. Ya, ini seluruh herbannya ini seledri ini banyak sekali manfaatnya. Ya, karena memang dia mengandung glikosida apin, flavon, apigenin, lutein dan lainnya ya. Dan ada juga kandungan vitaminnya, berbagai vitamin. Makanya biasanya itu seledri digunakan orang ya sebagai obat jantung. Ya, pernah mengkonsumsi? Sering kan? Sering. Membuat daun sup apa dan lain sebagainya. Kemudian yang gambar kedua, Cabai. ya gambar cabai. Ternyata cabai tadi ya, yang cabai rawit atau lombok biji itu mengandung senyawa flavonoid namanya quercetin. Ada juga luteolin. Nah, ada juga capsaicin. Ini sesuai dengan namanya ya, nama ilmiahnya capsaicin ya, yang berkhasiat sebagai antioksidan. Cabai rawit juga ini dia memiliki banyak vitamin C karena dia bersifat antioksidan. Selain itu dia mengandung senyawa flavon ya, flavonoid. Yang kelima, penggolongan flavonoid ada apa? Flavonon. Flavonon. Nah, dari flavonon ini ya ada gambar apa itu kalian lihat? Jeruk ya. Ya, seringkali kita mengkonsumsi jeruk ya atau lemon. Ternyata di dalam lemon atau jeruk ini dia merupakan senyawa flavon ya, memiliki senyawa flavon. Apa yang terkandung senyawanya flavonon? Hesperidin. Ya, hesperidin. Nah, hesperidin dan pektin. Nah, ini juga merupakan senyawa flavonoid yang berfungsi atau memiliki manfaat sebagai antioksidan, antiinflamasi. Jadi rata-rata flavonoid ya, golongan flavonoid itu digunakan sebagai antioksidan. Bagus dikonsumsi. Ya, apalagi kalian ini ya yang muda-muda seperti ini, bagus mengkonsumsi jeruk atau yang mengandung flavonoid. Kan sudah kita pelajari tadi ada beberapa jenis buah, sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan yang mengandung flavonoid. Bisa kalian konsumsi ya supaya menutrisi untuk kalian dan memberikan antioksidan supaya tidak terjadi penuaan dini. Nah, kemudian kita lihat jalur biosintesisnya. Ya, dari di sini jalur biosintesis flavonoidnya yang pertama ada sikimat acid atau asam sikimat. Nah, dari asam sikimat ini ya diubah menjadi asam korismik. Nah, dari asam korismik diubah menjadi L-penilalanin. Nah, L-penilalanin ini jenis apa? Asam amino. Ya, asam amino. Nah, dari asam amino ya, dia menjadi sinamid acid. Kemudian lanjut ada bantuan enzim, kemudian membentuk 4 hidroksisenamin CoA ya, koenzim A. Nah, kemudian dari dibantuan enzim dan koenzim nanti dia akan membentuk kalkon. Nah, dari kalkon inilah ya yang dibantu dengan enzim yang termodifikasi, apakah itu melalui apa? Metil transferase,
dihidrolase, dan lain-lainnya sehingga membentuk penggolongan flavonoid tadi. Yang mana tadi penggolongan flavonoid? Ada antosianin, ada flavonol, ada flavonoid, dan lain-lainnya. Nah ya, kemudian identifikasi flavonoid. Dalam identifikasi flavonoid itu biasanya kita mengidentifikasi secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, biasanya kalau kualitatif itu yang seperti apa? Uji warna, ya, perubahan warna. Nah, kalau dalam kualitatif untuk identifikasi flavonoid itu biasanya warna yang dihasilkan antosianin itu merah, ungu, ya, antosantin kuning, flavon jingga, dan seterusnya. Nah, kemudian secara kuantitatif itu biasanya menggunakan spektroskopi, ya, contohnya spektrofotometer UV vis. Nah, dalam identifikasi dengan kuantitatif ada banyak, ada KLT, ada alat instrumen lainnya, kan, yang dipelajari sebelumnya. Nah, sama dengan identifikasi flavonoid juga menggunakan alat instrumen. Kalau UV vis kan biasanya dia, kalau antosianin dia rentang panjang gelombangnya di 500 sampai 530. Nah, bisa kalian lihat flavon dan flavonol di rentang panjang gelombangnya, ya, berapa? 330 sampai 375, ya, dan seterusnya. Itu, ya. Untuk mengidentifikasi senyawa flavonoid biasanya dilakukan dengan cara isolasi dan sintesis, sama seperti metabolit sekunder lainnya, dengan cara isolasi menggunakan teknik ekstraksi, ya, menggunakan jenis pelarut yang berbeda-beda, apakah pelarut kloroform dan lain-lainnya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tugas, saya mau ada yang menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita? Oke, silakan. Setelah belajar tentang flavonoid, Ya. kesimpulannya yaitu flavonoid merupakan senyawa metabolit sekunder golongan polifenol yang memiliki kerangka karbon C6 dan C3 dan tersebar luas pada tumbuhan. Adapun flavonoid disintesis itu melalui jalur sikimat dan fenipropranoid menghasilkan berbagai golongan seperti antosianin, flavon, flavonol, sama flavonon. Senyawa ini berperan penting sebagai pelindung alami tanaman serta memiliki aktivitas biologi yang tinggi seperti antioksidan, antiinflamasi, antibakteri, anti kanker, serta berpotensi dikembangkan dalam bidang farmasi, pangan, fungsional, dan kosmetik seperti itu. Tugasnya, ya, penjelasan untuk tugasnya nanti ini dibagi per kelompok, ya, ada 3 kelompok. Nanti dibagikan 3 kelompok. Silahkan buat poster ilmiah mengenai flavonoid dari tanaman lokal Indonesia. Jadi karena kalian sudah paham terkait tugasnya untuk minggu depan, ya, buat poster ilmiah terkait senyawa flavonoid ini dari tanaman yang ada di sekitar kalian, bisa kalian identifikasi. Maka untuk hari ini kami cukupkan, ya, pertemuan kimia bahan alam, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.